Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menahan kembali 7 pelaku penyerangan dan pembakaran motor polisi saat penggerebekan narkoba di Bagan Deli. Tak kunjung diperbaiki, jalan rusak di Desa Asam Jawa, Labuhan Batu Selatan diblokir warga. Pesta Bonataon, hadirkan tortor dan gondang Batak dan libatkan generasi muda Batak. Bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, jalan rusak di Dusun Tasik 2, Desa Asam Jawa, Labuhan Batu Selatan diblokir warga. 2 truk pengangkut sampah jadi tertahan tidak bisa melintas ke tempat pembuangan akhir. Perjuangan warga yang memprotes kerusakan jalan yang telah terjadi bertahun-tahun akhirnya terbayar. Beragam poster, tulisan sindiran pada pemerintah daerah berulang kali disuarakan warga Dusun Tasik 2, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bertahun-tahun jalan rusak yang nyaris tak dapat dilalui telah mendapat respon untuk perbaikan. Ruas jalan sepanjang puluhan meter itu rusak bertahun-tahun meski telah berkali-kali dikeluhkan warga. Jalan penghubung antar desa ini tetap luput dari perhatian pemerintah hingga kekesalan warga memuncak. Warga nekat memblokir jalan hingga mengakibatkan 2 truk pengangkut sampah dengan tujuan tempat pembuangan akhir terpaksa tertahan. Kita langsung bergerak cepat, memang keluhan warga juga kita anggap ini memang sebuah hal yang sudah seharusnya kita tangani. Ini sifatnya untuk sementara karena ini kan sudah tahun berjalan, tapi kita ada dana pemeliharaan di Dinas PU, itu dana itu yang akan kita gunakan untuk memperbaiki jalan dari sini sampai ke TPA. Pemerintah daerah akhirnya bereaksi dengan mengerahkan alat berat untuk perbaikan jalan rusak. Reaksi positif ini disambut baik oleh warga. Meski jalan yang rusak berat itu merupakan akses penghubung antar desa, namun warga menilai akses penghubung itu memiliki prioritas tinggi dalam aktivitas keseharian, terutama pengangkut buah sawit. Tuti Alewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Harga jual ikan di Pasar Ikan Minanauli, Kota Sibolga kini mengalami kenaikan. Harga beragam macam ikan naik hingga mencapai 85%. Cuaca buruk yang melanda perairan pantai barat Sumatera membuat nelayan tak bisa melaut. Seperti biasa, Pasar Ikan Minanauli Sibolga dipenuhi berbagai jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang telah siap dijual. Yang sedikit luar biasa adalah harga semua jenis ikan di pasar ini telah mengalami kenaikan harga. Di antaranya seperti ikan cakalang, ikan gambolo, ikan tongkol, dan ikan sisik, yang masing-masing jenisnya mengalami kenaikan hingga 85%. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini sudah berlangsung seminggu terakhir. Kenaikan harga ikan disebabkan karena sedikitnya pasokan ikan dari para nelayan di Kota Sibolga. Salah satu penyebabnya adalah karena telah memasuki masa terang bulan dan juga karena faktor cuaca buruk serta gelombang tinggi, sehingga membuat para nelayan di daerah ini enggan turun melaut. Aturannya 15, sekarang udah 20. Ya. Jenis ikan yang lainnya kimpi apa? Ya, naik semua. Ikan yang lainnya, jenis yang lainnya seperti apa? Sama kayak gitu juga, Pak. Diperkirakan berapa persen dia naik? 85%. Kenaikannya, Bang? Iya. Semua jenis ikan ya, Bang? Semua. Harga ikan yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kenaikan keuntungan pedagang. Justru sebaliknya, para pedagang di pasar ini mengalami penurunan omset lantaran berkurangnya daya pembeli. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Harga cabai merah di Pasar Sibolga Nauli melonjak naik hingga 100% dibanding harga normal. Penyebabnya karena petani gagal panen sehingga pasokan cabai merah ke pedagang menjadi sedikit.
Lonjakan harga terjadi pada komoditas cabai merah akibat gagal panen yang dialami para petani karena faktor cuaca ekstrim. Saat ini cabai merah di pasar Sibolga Nauli dibanderol dengan harga Rp65.000 per kilogram. Harga ini 2 kali lipat dari harga normal, yaitu Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram. Menurut seorang pedagang, kenaikan harga cabai merah tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Bukan hanya cabai saja, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan yang signifikan. Harga bawang merah berada di angka Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang putih dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah berdampak pada jumlah penghasilan para pedagang karena para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Meningkat. Rata-rata naik semua. Iya, rata-rata naik semua. Bisa dirincikan apa saja yang naik itu, Nang? Cabai, tomat, bawang, kentang, bawang putih, jahe. Itu yang agak apa naik. Cabai 65 1 kilo. Bawang? Bawang 55 lah kok ngambil sekilo. Ngambil berpon dia lain. 55 per kilo. Bawang putih 50 per kilo. Terus apa lagi, Nang? Kentang 18 per kilo. Harga tomat? Harga tomat 10. Oh, berarti stabil ya? Stabil. Kok harga tomat stabil. 35 40. Itu harga Tapi, normal, Nang? Iya. Udah berapa bulan itu. Tapi ini minggu ini kan naik. Berarti naik ini perkiraan 100%, Nang ya? Iya. Sepinya pembeli juga terlihat di pasar Nauli Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Tari tortor massal, gondang Batak dan ragam tradisi adat dihadirkan dalam pesta Bonataon Sianipar se-Jabodetabek. Dalam pesta awal tahun ini generasi muda dilibatkan agar lebih mengenal adat dan budaya Batak. Sarune dalam ensemble gondang Batak memberikan melodi komposisi musik yang menjadi unsur penting proses jalannya upacara adat Batak. Tetabuhan gondang yang terdiri dari 5 tanging menambah dalam pesan tortor yang tengah ditarikan oleh ratusan orang dalam pesta Bonataon Sianipar se-Jabodetabek. Melalui tari tortor, masyarakat Batak Toba mengekspresikan nilai budaya dan menjaga hubungan dengan leluhur. Tortor juga menggambarkan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan keakraban. Biasanya para penari tortor diberikan uang yang disebut dengan olop-olop, yang juga berarti membagi berkat. Tradisi adat Batak seperti inilah yang ingin dilestarikan karena kekhawatiran muncul untuk generasi muda Batak yang tidak lagi paham adat budaya Batak. Bilang gitu. Tapi di mana? Di mana posisi anak muda Batak sekarang ini? Di mana posisi kita? Posisi kita dari saya ambil dari survei di antropologi USU hanya 30-50% yang tahu adat Batak. Sangat sedih. Seperti Opung Togar tadi katakan, anak muda sekarang agak mengkhawatirkan. Mungkin 15 tahun lagi nggak ada lagi yang bisa bahasa Batak. Ya, keterlibatan generasi muda memberi arti penting bagi pelestarian adat budaya Batak. Ya, karena selama ini yang kita pikirin Sianipar itu mungkin hanya di kampung doang dan lain sebagainya. Ternyata pas lagi lihat sini, waduh, ternyata ini benar-benar penuh banget dan kita jadi bangga. Walaupun kita lahir di Jakarta, kita jadi bangga ngeliatnya. Kita adalah keturunan Batak dan kita adalah keturunan Sianipar. Bangganya menjadi seorang Batak adalah bisa menyala selalu. Keterlibatan generasi muda dalam adat budaya Batak menjadi prioritas para pengurus marga seperti Sianipar yang melakukan Bonataon dan pergantian kepengurusan organisasi marga. Untuk saling mempererat tali kekeluargaan di seluruh marga Sianipar yang ada di Jabodetabek. Dan kami juga sangat berharap
di acara ajang Pona tahun ini, seluruh peparan Raja Sianipar Dohot Boruna boleh saling mengenal. Dan juga inilah yang kami akan wariskan kepada generasi muda. Dan apa yang baik daripada Pumuan itu boleh ditiru dan dilanjutkan selanjutnya. Semoga generasi muda lebih mengenal budaya Batak. Mungkin kita akan merangkul lagi generasi penerus. Seperti yang kita lakukan sebelum pengurusan kami, sudah dilakukan generasi penerus daripada Raja Sianipar dan Boru se-Jabodetabek. Kami akan melakukan itu dan melanjutkan itu supaya generasi muda ini bisa menjadi generasi identitasnya yang jangan hilang. Identitas sebagai orang Batak, identitas sebagai marga Sianipar. Itu yang perlu kami lakukan dulu. Perlu kami lakukan untuk merangkul anak-anak muda, generasi penerus, untuk memajukan Sianipar. Ini satu hal yang sangat menggembirakan tentunya ya. Tapi saya harap tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif ya, hanya pendekatan banyaknya jumlah, tapi tidak berkualitas. Maunya kita jumlahnya bertambah, kualitas juga meningkat. Ambil bagian di dalam pembangunan Indonesia ini penting. Indonesia punya cita-cita mencapai mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Sianipar harus ambil bagian di situ. Tidak boleh tidak. Jadi dan potensi ini ada, asal kita mau. Ya, terus mengembangkan potensi adat menjadi kunci penting cinta budaya dan cinta tanah air, terutama untuk generasi muda. Ihsan Sori melaporkan dari Jakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.